gerakan ini tidak bisa dilakukan sendirian, ya. Gerakan ini harus dilakukan bareng-bareng, dan saya berharap partisipasi dari semua pihak, Bapak Ibu dan kawan-kawan milenial semua. Mari kita pilah dan olah sampah mulai dari tempat kita, tempat tinggal kita, dan ini supaya bisa kita manfaatkan nanti ke depan, bahwa sampah tidak lagi menjadi sebuah permasalahan ya buat lingkungan kita, karena sampah itu bisa menimbulkan penyakit, sampah bisa menimbulkan banjir, dan sampah itu pun menjadi permasalahan karena membutuhkan biaya yang tinggi untuk pengelolaan. Ya, perkenalkan, nama saya Edi Prianto. Saya selaku penggiat lingkungan di Kampung Edukasi Sampah. Jadi ini dulu awalnya adalah sebuah RT, kawasan RT yang di situ didedikasikan ya dengan semangat yang sama, dengan visi melakukan perubahan, melakukan kepedulian dan ikut berbagi pada sesama dengan melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap lingkungan. Sehingga terbentuklah ini yang disebut dengan Kampung Edukasi Sampah. Awalnya bahwa lingkungan ini lingkungan yang pengen menyediakan tempat yang nyaman untuk anak, ya, nyaman untuk ditinggali bagi warganya, dan guyup kompak antar warganya. Itu adalah semangat kami. Makanya visinya adalah berubah, berbagi, dan peduli dan berbagi. Jadi berubah dari yang semula tidak baik menjadi baik, ya, yang kurang baik menjadi lebih baik, yang baik menjadi lebih baik lagi. Kemudian adalah peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap tetangga, peduli terhadap sesama. Yang ketiga adalah melakukan berbagi, ya, artinya berbagi dengan banyak hal gitu ya. Baik itu material, kemudian itu juga mungkin pemikiran, mungkin juga tenaga. Itu adalah visi yang disepakati bersama. Ini sebenarnya untuk menyamankan mereka. Namun dalam perkembangannya ternyata nggak cukup dengan kita memberikan kenyamanan pada anak, tapi bagaimana untuk meningkatkan kenyamanan warga. Jadi salah satunya adalah dengan melakukan penghijauan. Nah, setelah penghijauan dilakukan, nyaman untuk anak, berikutnya berkembang adalah sebagai bentuk prihatinan kita atas permasalahan sampah, khususnya yang ada di sekitar kita dan secara umum di lingkungan, ya, lingkungan yang lebih luas, bahwa sampah ini menjadi masalah dan ini belum dikelola dengan baik. Padahal salah satu semangatnya adalah bagaimana kita kurangi volume sampah ini. Salah satu upaya untuk mengurangi volume sampah adalah melalui masing-masing manusianya, karena sumber sampah di manusia, sehingga harus dikurangi volume sampahnya dari sumbernya. Nah, programnya adalah kita melakukan pemilahan dan pengolahan sampah dari rumah tangga. Nah, itulah yang mendorong kami, akhirnya kami didukung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan saat itu untuk dijadikan role model, menjadi sebuah tempat sebagai sarana edukasi tentang bagaimana pengelolaan lingkungan, ya, baik itu melalui pemilahan dan pengolahan sampah. Nah, inilah yang didedikasikan saat ini untuk sarana utamanya adalah untuk masyarakat dan warga yang mereka berkeinginan untuk diskusi, sharing bersama bagaimana sih untuk pengelolaan yang benar. Alangkah indahnya apabila pemilahan dan pengolahan sampah ini memang dimulai dari lingkup rumah tangga, dan itu harus dimulai dari RT RW yang terkecil. Ini kalau dilakukan gerakan bersama, maka sebenarnya volume sampah itu akan bisa diminimalisir. Tidak harus sekarang menangani sampah itu di TPA, karena selama ini pemerintah fokus menangani sampah di TPA. Itu biayanya besar banget, ya. Mau memperluas berapapun tambahan kapasitasnya, kemudian teknologinya, tetap saja volumenya akan terus meningkat, dan itu akan menjadi beban biaya yang cukup tinggi di masa mendatang. Itu fasilitas yang pertama adalah pemilahan, ya, pemilahan kami siapkan untuk sampah kering, kemudian tadi komposter Takakura itu untuk di rumah tangga, dan kemudian bank sampah untuk menampung sampah-sampah kering. Demikian juga untuk di outdoor kami menyiapkan namanya komposter aerob. Ya, beberapa tempat dipasang komposter aerob itu adalah untuk menampung sampah-sampah yang dirasa lebih banyak volumenya. Jadi kalau hanya potongan sayur, kemudian buah-buahan busuk itu masuk di dalam Takakura. Sedangkan untuk aerob itu adalah
nasi busuk kayak gitu, lauk busuk itu dimasukkan di aerob. Nah, itu prosesnya adalah di sana. Nah, dari sini maka sebenarnya volume sampah itu yang dibuang hanya berupa sisa-sisanya aja. Ya. Nah, kalau sisa-sisanya aja sebenarnya hanya tinggal 1/4 ya. Jadi kalau satu orang per hari memproduksi 1 kilo sampah, maka dengan melakukan pemilahan dan diolah ini sebenarnya yang dibuang itu hanya sekitar 1/4-nya. Jadi bisa dikurangi sekitar 75% rata-rata. Coba kalau mau mengalihkan saja per orang saja berkurang 3/4 kilo, maka itu cukup signifikan. Kita membantu di dalam hal pengelolaan sampah yang di tempat pembuangan akhir. Itu fasilitasnya. Mungkin fasilitas yang lain, memang kami ada beberapa fasilitas yang memang ini sifatnya mendukung. Tidak hanya sampah, kami juga ada mencacah ya, mesin mencacah yang itu digunakan untuk mencacah kalau ada daun-daun yang perlu dicacah, dan itu kita masukkan di sumur resapan. Sumur resapan ini dulu konsepnya adalah seperti yang ada di bawah ini, adalah dulu berupa biopori. Biopori kami rasa cukup banyak, kami dulu membuat sekitar 45 di lingkungan kami, tapi ternyata menurut kami kurang efektif karena itu hanya bisa menampung untuk pengomposan daun, itu sangat terbatas dan pengambilan akan lebih susah. Sehingga kita mencoba metode baru, yaitu dengan membuat sumur resapan seperti ini. Artinya kapasitasnya lebih banyak, kemudian untuk menangani air, ya genangan air itu cepat ya untuk masuk ke dalam tanah. Demikian juga terhadap daun-daunan itu dimasukkan di dalam sumur resapan ini cepat sekali, lebih cepat pembusukannya dibandingkan menggunakan biopori, karena terbatas banget. Biopori hanya peralon aja dan ngambilnya pun susah. Kalau seperti ini ngambilnya akan juga lebih mudah dan juga bongkar pasang mudah. Dan ini kalau dibuat desain seperti ini maka tidak akan mengganggu juga, meskipun ada di jalan tapi tidak akan mengganggu. Lah, itu salah satunya dalam rangka mendukung program pengelolaan sampah. Lah, ini yang telah kami lakukan. Kebetulan kami beberapa waktu lalu kita sudah berinteraksi dengan beberapa komunitas. Jadi memang ini dilirik oleh komunitas RT RW Network Indonesia. Jadi jaringan RT RW yang ada di Indonesia untuk ini menjadi gerakan bersama. Karena sebenarnya kita dorong ini sebenarnya pemerintah yang mendorong. Cuman kami tidak berpolemik dan itulah. Kami bergerak sendiri karena kami pun juga melakukan ini dengan secara swadaya. Jadi kami kalau ada bantuan, kami pun minta bantuan dari CSR beberapa perusahaan. Dengan portofolio kami chat juga itu ada sponsor. Kami membuat sesuatu hal itu adalah dari bantuan juga dari CSR. Nah, ini menunjukkan bahwa kami bisa sebenarnya mandiri, dan kami kebetulan dengan beberapa komunitas, termasuk kemarin dengan Kota Tanpa Sampah juga kemarin juga kita dengan Kompas waktu itu sudah berbicara bahwa bagaimana kita lakukan gerakan bersama, dan gerakan itu harus dimulai dari RT. Ini yang kita lakukan ke depan. Jadi sosialisasi, pendampingan itu kita lakukan. Yang terbanyak justru malah yang banyak tertarik adalah dari luar ya, dari luar itu sampai kemarin sampai Bali ya, di Karangasem itu, kemudian Jambi ya, camat dan lurah Jambi itu sampai ke sini ya, pernah ada, Jakarta juga ada, Surabaya ya, Surabaya itu karena memang ada program di sana, banyak kompetisi, itu juga bagus. Itu adalah Merdeka Sampah kayak gitu-gitu ya, itu sebenarnya bagus sih. Itu salah satu momentum untuk menyemangati warga, dan memang harapannya ada beberapa lomba yang supaya bisa mendorong. Tapi bukan tujuan utama, tetapi itu sebenarnya meningkatkan peran dari masyarakat untuk menyemangati ya, momentumnya itu yang dimanfaatkan. Bapak Ibu, kawan-kawan, para milenials yang berminat untuk belajar sharing ya tentang bagaimana pengelolaan sampah, pemilahan sampah, pengolahan sampah, dan pengelolaan lingkungan, silakan bisa hadir berkunjung di tempat kami, dapat mengunjungi di website kami di www.kampungedukasisampah.id, juga melalui Instagram kami di Kampung Edukasi Sampah, dan YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk lihat YouTube Tunas Hijau ID. Jangan lupa subscribe ya, kemudian like ya, kemudian di komen ya, dan silakan di-share ke tempat yang lain sebagai sarana edukasi bersama agar kita bisa membangun secara bersama-sama menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.